Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat lensa sekalian? Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta senantiasa diberikan limpahan rezeki. Amin. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman khususnya bagi para pemula untuk belajar bersama tentunya seputar budidaya ikan agar kiranya dapat menjadi bahan referensi bagi kita bersama di dalam meningkatkan usaha perikanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan budidaya ikan itu terletak pada pakan. Pakan merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan budidaya perikanan. Sebagian besar petani, pelaku budidaya perikanan pembesaran, baik dalam kolam terpal dan kolam tanah, mengeluhkan dengan mahalnya biaya untuk pakan. Apalagi ikan yang dibudidayakan adalah jenis ikan yang rakus dengan pakan seperti ikan lele. Hal inilah yang kadang membuat dilema para peternak atau pembudidaya, sehingga mendorong mereka untuk beralih mencari pakan alternatif atau memilih membuat pakan sendiri yang dianggap lebih ekonomis, namun tetap memiliki kandungan nutrisi tinggi yang dapat menunjang pertumbuhan ikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa di like jika kalian suka, share jika dirasa video ini bermanfaat, dan tentunya dukung terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian senantiasa mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Nah, sahabat sekalian, sebelum kita memutuskan untuk membuat pakan sendiri, ada baiknya kita pahami dulu beberapa poin penting terkait komposisi maupun bahan baku sebuah pakan agar nantinya menghasilkan pakan yang bernilai ekonomis dan bermutu tinggi. Secara umum, sumber pakan ikan dibagi menjadi dua, yakni pakan alami dan pakan buatan. Nah, pakan alami itu berasal dari zooplankton atau fitoplankton yang ada dalam air, sedangkan pakan buatan merupakan pakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi nutrisi ikan dalam kegiatan budidaya. Sehingga dalam budidaya pembesaran ikan, inovasi dan kreativitas petani pembudidaya sangat diperlukan untuk mendapatkan nilai tambah. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita jangan terburu-buru untuk memutuskan membuat pakan sendiri. Meskipun mungkin bahan baku atau ketersediaan bahan baku itu cukup banyak di sekitar kita, akan tetapi pengetahuan yang harus dipahami dalam menyusun formulasi pakan ikan adalah kebutuhan ikan akan beberapa kandungan zat gizi, diantaranya adalah poin yang pertama adalah protein. Protein sangat diperlukan oleh tubuh ikan, baik untuk pertumbuhan maupun untuk menghasilkan tenaga. Ada dua sumber protein yang bisa diperoleh, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati relatif lebih susah dicerna karena terbungkus dalam dinding selulosa yang sulit dicerna. Umumnya, ikan membutuhkan protein lebih banyak daripada hewan-hewan ternak di darat seperti unggas dan mamalia. Selain itu, jenis dan umur ikan juga berpengaruh pada kebutuhan protein. Kebutuhan ikan terhadap protein secara umum itu berkisar antara 20-60% dan optimum di angka 30-36%, sehingga protein nabati biasanya dianggap miskin metionin dan dapat ditambahkan oleh tepung ikan yang kaya metionin. Poin kedua adalah lemak. Nah, lemak memiliki nilai gizi yang dipengaruhi kandungan asam lemak esensial di dalamnya, yaitu asam-asam lemak tak jenuh, antara lain asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Asam lemak esensial ini banyak terdapat di tepung kepala udang atau cumi-cumi. Kandungan lemak sangat dipengaruhi oleh faktor ukuran ikan, kondisi lingkungan, dan adanya sumber tenaga lain. Kebutuhan ikan akan lemak bervariasi antara 4-18%. Poin ketiga adalah karbohidrat. Nah, untuk bisa beraktivitas, ikan membutuhkan suplai energi dari karbohidrat. Karbohidrat juga dikenal dengan istilah hidrat arang atau zat fatty. Bahan ini berasal dari bahan baku nabati. Kadar karbohidrat dalam pakan ikan berkisar 10-50%.
Kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat tergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Biasanya, ikan karnivora membutuhkan karbohidrat sekitar 12%, sedangkan kebutuhan ikan omnivora mencapai 50%. Selanjutnya adalah vitamin. Hilangnya nafsu makan merupakan salah satu ciri ikan kekurangan vitamin. Selain itu, kekurangan vitamin juga membuat kecepatan tumbuh ikan berkurang, warna menjadi abnormal, keseimbangan hilang, gelisah, hati berlemak, mudah terserang bakteri, pertumbuhan sirip kurang sempurna, serta pembentukan lendir terganggu. Agar ikan tetap sehat, suplai vitamin harus diberikan secara kontinu dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ukuran ikan, umur, kondisi lingkungan, dan suhu air. Selanjutnya adalah mineral. Sebagai bahan anorganik, mineral dibutuhkan ikan untuk pembentukan jaringan tubuh, proses metabolisme, dan mempertahankan keseimbangan osmotis. Biasanya, makanan alami telah cukup mengandung mineral, bahkan beberapa dapat diserap langsung dari dalam air. Namun pada umumnya, mineral-mineral tersebut didapatkan dari makanan. Oleh karena itu, beberapa macam mineral yang penting perlu ditambahkan pada proses pembuatan pakan ikan. Poin selanjutnya ada mikronutrien. Tak cuma kandungan gizi, beberapa bahan tambahan juga perlu dimasukkan dalam meramu pakan buatan. Kadar penambahan bahan-bahan tersebut cukup sedikit, diantaranya antioksidan, perekat, atraktan, dan pelesat. Sebagai antioksidan dan zat anti tengik dapat ditambahkan fenol, vitamin E, vitamin C, dan lain-lain. Adapun atraktan diberikan untuk menarik ikan menyantap pakan yang diberikan. Bagaimana sahabat-sahabat? Sampai di sini sudah jelas? Saya kira kita cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Untuk menghitung formulasinya, insya Allah next akan kita bahas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses.